tentang sifat cahaya, yaitu judul percobaan pemantulan cahaya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu optik. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan kali itu yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, mancis, dan celah cahaya. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalan berkas cahaya pada saat dan sebelum mengenai cermin datar. Kemudian, gambarkanlah jalan berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya. Dan ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantulan dengan menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat dan dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Kemudian letakkan lilin di depan cermin datar, kemudian amati bayangan dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakanlah lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalan berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar terlihat jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan tersebut nyata. Pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik, kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 4 cm, panjang bayangan benda 2 cm. Pada jarak 6 cm, panjang bayangan 3 cm. Pada jarak 8 cm, panjang bayangan 4 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.